Selamat datang di Desa Sijono, sebuah desa yang kaya akan keindahan alam, kekayaan budaya, dan tradisi yang tak ternilai. Mari ikuti kami untuk menjelajahi pesona dan keunikan yang ada. Memulai perjalanan di Desa Sijono, rumah bagi keramahan dan kehangatan yang sejati. Desa Sijono merupakan salah satu desa yang menjadi destinasi kegiatan KKN tahun 2024 oleh mahasiswa UIN Walisongo Semarang berkolaborasi dengan UIN Saizu Purwokerto. Inilah cerita kami di Desa Sijono. Desa Sijono, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, berada di sekitar 6,3 km dari pusat Kabupaten Batang dan 3 km dari Kecamatan Warungasem. Secara geografis, Sijono berada di kawasan dataran rendah dengan pemandangan alam yang hijau dan membentang luas. Sijono merupakan salah satu dari 18 desa di wilayah Kecamatan Warungasem yang berjarak 2,4 km dari gerbang tol Batang Pekalongan. Desa ini memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dengan total luas wilayah 87,67 hektar. Meliputi luas wilayah pemukiman 26,74 hektar serta 64,93 hektar wilayah pertanian. Nama Desa Sijono terbentuk sejak Kerajaan Mataram dari bahasa Jawa Disejo Ono yang artinya serba ada. Hingga saat ini tetap dilestarikan oleh warga Desa Sijono. Desa Sijono mempunyai keanekaragaman kehidupan di bidang politik dan sosial budaya. Adapun di bidang keagamaan, Desa Sijono menganut satu agama, yaitu agama Islam, sehingga kegiatan yang berbau Islam tidak mengalami hambatan. Salah satu bukti penggambaran Islam di zaman lampau yaitu terdapatnya petilasan makam Mbah Dowo yang konon menjadi salah satu ulama di Desa Sijono. Sejarah panjang yang bermula dari seorang tokoh bernama Mbah Dowo. Pendiri desa ini juga menjadi panutan bagi masyarakat setempat. Desa Sijono memiliki karakter kuat yang diwariskan turun-temurun, termasuk rutinan mengaji dan semangat gotong royong. Hingga kini, makam Mbah Dowo menjadi tempat ziarah dan pengingat akan sejarah yang penuh dengan kearifan lokal. Sebanyak 1.540 jiwa jumlah penduduk Desa Sijono yang tersebar dalam 4 wilayah RW dan 12 RT. Kehidupan sehari-hari warga Sijono sangat lekat dengan aktivitas pertanian. Setiap pagi, warga menuju ke sawah untuk mengerjakan garapannya. Sementara malamnya, mereka sering berkumpul di masjid untuk mengerjakan rutinan seperti sholawat burda, pembacaan maulid berzanji, dan yasinan di masjid setiap malam Jumat. Selain itu, peternakan sapi dan kambing juga menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat Desa Sijono. Desa Sijono dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menunjang kehidupan warganya. Perangkat desa yang berkompeten selalu siap melayani kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian, Desa Sijono memiliki sebuah visi, yakni terbangunnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan maju guna mewujudkan Desa Sijono yang aman, sehat, cerdas, berdaya saing, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Di Desa Sijono terdapat satu masjid besar sebagai tempat pusat kegiatan ibadah dan pertemuan warga desa. Serta di setiap RT-nya terdapat satu musola yang menjadi tempat beribadah warga setempat.
Adapun TPQ dan Madin yang menjadi salah satu sarana belajar agama bagi anak-anak di Desa Sijono. Dalam bidang pendidikan, Desa Sijono terdapat TK, MI, dan SD sebagai sarana untuk mencetak generasi muda yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas. Selain itu, terdapat klinik yang melayani kesehatan warga, serta pos kesehatan desa yang aktif mengawasi kesehatan ibu dan anak. Untuk olahraga, desa ini memiliki lapangan sepak bola, voli, dan badminton yang sering digunakan untuk kegiatan senam ibu-ibu dan pertandingan olahraga para remaja di Desa Sijono. Desa Sijono tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya, tetapi juga memiliki UMKM yang menghasilkan produk-produk unggulan. Seperti anyaman dari bambu yang berupa tampah dibuat dengan penuh ketelitian tinggi, kerupuk kulit sapi yang renyah, ayam panggang khas Sijono yang menggugah selera, hingga masakan Timur Tengah yang kaya rasa menjadi andalan desa ini. Proses produksi pun dilakukan dengan standar kebersihan yang tinggi dan sentuhan kreativitas yang membuat produk ini layak untuk dipromosikan lebih luas. Berikut adalah wawancara dengan para pengrajin dan pemilik UMKM yang penuh semangat dalam mengembangkan usahanya. Berdiri sejak tahun 2012. Itu asal mulanya emang langsung pupuk tambak apa? Tadinya make up kecantikan guys, tidak produk kecantikan krim. Terus kok berubah ke sih? Berubah usaha jadi lambat sampai sekarang lancar lah Mbak. Seharinya itu memproduksi sampai berapa? 1 kintal Untuk kita kulit. Harga jual berapanya? per kilo ya ada 10 ribuan, ada per kiloan. Kalau per kilo? Per kilo 120. Kalau 1 kantong ada yang paling kecil 10.000, ada yang 500-an juga ada. Untuk varian pupuk tambak ada rasa-rasa. Rasanya pedes bisa laku sama original. Proses pembuatannya dari awalnya gimana Bu? Prosesnya ini lama Mbak. Dari yang kulit basah itu Dari yang basah, lalu dijemur, digoreng sampai kering, lalu digoreng. itu direbus dulu tapi. Direbus dulu ya. Kalau untuk pemasarannya hanya di sini atau dikirim-kirimkan ke? Dikirim-kirimkan sama udah ada yang besar. Udah ada langganan Mbak. Tadinya di toko-toko, diantar ini di toko-toko. Sampai mana Bu ngirimnya? Sampai ngirim nakina Mbak Tegal ke Malang. Setiap hari kirim? Tiap hari. Sampai berapa? Sampai berapa? Ada yang 30 kilo. Untuk omsetnya per bulannya? Kalau per bulan ini saya nggak tahu, pokoknya 1 hari aja. Satu hari naik laris pindah 5 juta 4 juta. Kalau rame, naik orang rame ya 2 juta.
satunya itu dari mana? Dari Magetan. Nah, itu dalam badan Sini ke sana langsung. Dari kulit keringan biasa deh. kalau untuk sekali ngambil kulit dari Magetan itu berapa sih? Minimal keperluan 100 juta habis lah. Untuk transport sama kulit semua 100 juta. Berarti sampai berapa kulit Bu? Berapa ton? No? Hampir 1 ton lebih deh. Tapi awet ya, awet. Delok keadaan otak, keadaan ramai ya cepat habis. Ngambilnya setiap apa sih Bu? Sebulan sekali. Kalau bulan puasa kan lebih, karena bulan puasa kan lebih ramai. Harapan Ibu untuk UMKM ini depannya gimana Bu? Harapannya itu biar maju, biar tambah maju deh. Kalau efek tambah, Ibu udah mulai anyaman itu sejak dimulainya sejak kapan? Sudah lama sekali, 30 tahunan selama ini, sudah lama. Awalnya itu pripun Bu? Apa teh nomor kata sebut? Utamanya ini kau rencang-rencang ini kan aku lane ajar-ajar ndak melepas niki. Nah, aku lane saged. Mamam saged nyirat, saged ngejet. Mohon pekerjaannya mriki sampai. Terus jenis-jenis anyamannya apa aja Bu? Apa cuma tampah atau ada jenis lainnya? Pun tambah sakale ndak tok. Tebel lah niki, tebel niki alit niki. Tambah ngageng niko kali irik. Kalau bahan-bahannya terbuat dari apa aja? Ya bambu samain plastik apa? Untuk proses pembuatan anyamannya dari awalnya tuh gimana sampai finishingnya? Di bambu disigari, dihigar, dirajang, dipanjiri seperti ini, seperti plastik ini, cuma kan besar-besar. Nah, terus dianam, dianam, dijejet di bangku pakai yang ini, pakai bangku, terus ditaleni pakai plastik ini. Itu yang udah jadi itu masih patung tuh. Kalau untuk pemasarannya tuh Pemasarannya ini diambil sama yang beli. kalau sampai tuh nggak dijual di pasar gitu langsung sendiri langsung perantara gitu. Enggak, kalau saya itu diambil pembelinya sendiri, enggak jual di pasar. Mau yang jual ke pasar Batang ada, pasar Pandansari ada. Terus kalau sampai sekarang proses pembuatannya ini semakin meningkat apa enggak Bu? Alhamdulillah meningkat, Di sini makin banyak. udah banyak ya.
Di balik kesuksesan program-program di Desa Sijono, terdapat kontribusi dari mahasiswa KKN UIN Wali Songo Semarang dan UIN Saizu Purwokerto. Selama masa KKN, kami melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan mengajar sekolah, TPQ dan Madin, sosialisasi, posyandu, pelatihan pembuatan buket, sosialisasi stunting yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, hingga program unggulan kami, Festival Muharram yang meriah. Semua ini dilakukan dengan semangat pengabdian yang tulus untuk mewujudkan perubahan yang positif di desa ini. Tidak lengkap rasanya tanpa mendengar pesan dan kesan dari para tokoh desa yang telah mendampingi kami selama KKN. Kepala Desa Sijono bersama salah satu warga dan guru yang ikut menyambut kami dengan hangat. Juga anak-anak yang sangat antusias dengan kehadiran kami. Tak lupa juga dosen pembimbing lapangan kami. Berbagai pengalaman dan harapan mereka tentang masa depan desa ini. Berikut adalah cuplikan wawancara mereka yang penuh inspirasi. Baik, kali ini kami dari teman-teman KKN akan sedikit bertanya mengenai pendidikan Madrasah Ibtidaiyah khususnya di Desa Sijono, dan kebetulan di samping saya ada salah satu perwakilan guru. Kalau perkenalkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatoli, asli kelahiran dari Desa Sijono. Kebetulan saya alhamdulillah dari tahun 2010 sampai saat ini masih menjabat sebagai guru. Saya sudah punya istri, anaknya 3, meninggal 1. Bagaimana pendidikan di Desa Sijono menurut pendapat Bapak sendiri? Untuk pendidikan yang ada di Sijono, khususnya di MI Islamiyah Sijono ini, sudah saya sebagai guru ya intinya udah bagus. Dari 4 konsep atau 4 inti itu sudah ada, diantaranya dari konsep spiritualnya ada, emosionalnya juga ada, kemudian intelektualnya juga ada, kemudian sosialnya juga ada. Di antaranya di spiritual itu ada di Islamiyah Sijono ini ada pembelajaran Al-Quran, ada tahfidz, ya. Kemudian dilanjutkan ada keagamaan yang lain, ada fikih, ada praktek ibadah-ibadah yang lain. Itu banyak sekali lah ya ilmu-ilmu agama yang dipelajari di MI Islamiyah Sijono ini. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, harapan Bapak untuk mahasiswa KKN di Desa Sijono ini ke depannya seperti apa? Kalau harapan kami, khususnya saya selaku guru di sini sekaligus warga, ya, itu mengharap kepada teman-teman KKN, ya, supaya terus berkelanjutan. Sudah bagus kemarin, ya, sudah dibantu, ya, kita dibantu untuk kegiatan, contohnya tahfidz, ya. Kemudian ada lagi contoh kegiatan lomba festival Islami itu, ya, sudah banyak antusias anak-anak, ya, tidak hanya dari MI saja, ternyata dari Madin, TPQ, bahkan di luaran sana alhamdulillah berduyun-duyun untuk mengikuti lomba yang ada yang diadakan KKN. Itu sudah bagus, ya, dari segi keagamaan, ya ada lomba adzan,
ya kan. Ada lomba ya umum, sifatnya umum ada, agama ada. Jadi saya selaku guru di sini menyepot kepada panjenengan semua teman-teman KKN, semoga ke depan lebih bagus, lebih semangat ya. Ini sudah bagus ya, secara umum KKN sudah membantu dari segi apapun ya. Dan tanggapan dari warga ya juga kegiatan-kegiatan KKN ya juga bagus karena sudah mengikuti kegiatan-kegiatan di kemasyarakatan. Contohnya ada tahlilan, ada yasinan, ada manakiban ya, ada kegiatan-kegiatan ya, termasuk senam ya. Itu alhamdulillah ya, teman-teman KKN sudah ke situ ya. Jadi sangat bagus sekali ya. Di kemasyarakatannya juga mengikuti, di dalam sekolah juga mengikuti, termasuk tidak hanya mengikuti saja, tapi bahkan dari KKN sudah mengadakan kegiatan-kegiatan sendiri yang mana dari masyarakat dan anak-anak semua bisa mengikuti kepada KKN gitu ya. Itu saja mungkin dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Idza wajadtum khata'an minni ajmu afan katsiran wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk mengadakan wawancara bersama kami tim KKN, dan sebelumnya mohon maaf jika mengganggu waktunya. Di sini ada beberapa pertanyaan dari kami Pak. Untuk yang pertama sendiri, karena di Desa Sejono ini kan sudah termasuk desa yang maju ya Pak. Nah, kira-kira apa aja sih Pak potensi unggulan yang dimiliki dari Desa Sejono ini? Terima kasih sudah menyempatkan untuk berdiskusi bersama dengan kami. Langsung saja mungkin terkait dengan Desa Sejono, potensi yang mungkin sangat strategis itu diantaranya memang adanya jalan tol. Jalan tol ini sangat meningkatkan satu ekonomi, terutama masalah terkait dengan perdagangan, apalagi masalah pertanahan. Ini sangat betul-betul meningkat drastis lah, intinya seperti itu. Makanya kami dan semua lembaga bertekad bulat bareng-bareng untuk meningkatkan PAD. PAD itu adalah peningkatan asli desa. Intinya kita dari dana desa anggarannya itu biasanya untuk bangun jalan, untuk bangun irigasi, kita bangunnya adalah ruko. Ruko itu kita sewakan dan akhirnya mendapatkan PAD, pendapatan asli desa. Seperti itu. Jadi terkait dengan Desa Sejono saat ini potensi memang ketika bangun ruko di pinggir jalan itu pasti akan ada yang menyewa. Ini seperti itu. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira apa pesan dan juga kesan dari Bapak untuk kami, anak-anak KKN selanjutnya setelah selesai mengabdi di Desa Sejono ini? Terima kasih. Intinya kami dari Pemerintah Desa Sejono berterima kasih sudah hadir di Desa Sejono, diantaranya sudah berjuang atau sudah mewarnai. Namanya ikhtiar itu sudah yang paling penting, sudah bergerak, sudah sudah berkolaborasi dengan kami, sudah memberikan yang terbaik lah untuk Desa Sejono. Ini semoga para bergastanten, terutama KKN kan memang masih mandiri semua, diantaranya monggo jangan sampai panjenengan putus silaturahim, jangan sampai putus semangat. Di antaranya memang terkadang KKN kalau sudah pulang, akhirnya KKN sudah selesai, kembali ke mungkin lingkungannya masing-masing. Nah, lingkungan itu dengan yang bagus dari Desa Sejono diterapkan di desa panjenengan, yang tidak bagus nggak usah diterapkan, untuk hanya menjadi pengerti aja. Terkait dengan KKN, mohon tetap semangat, jaga kebersamaan. Sekali lagi mungkin sukses semuanya. Intinya seperti itu dari kami. Jangan puas dengan keberhasilan panjenengan,
karena suatu berhasil itu kita tidak tahu semuanya. Yang penting kita ikhtiar, gerak, insya Allah barengi sukses dan berkah. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Singgih Muharram Tohadi selaku dosen pembimbing lapangan KKN Posko 78 di Desa Sijono, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman KKN yang telah mengabdikan diri dengan loyalitas yang tinggi, dengan dedikasi yang amat luar biasa. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan di perguruan tinggi, di masa kuliah, di bangku kuliah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya di Desa Sijono, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang. Dan mudah-mudahan setelah KKN usai, setelah KKN selesai, teman-teman semuanya segera kembali ke kampus dan menuntaskan tahapan-tahapan perkuliahan berikutnya. Dan sukses terus buat teman-teman KKN Posko 78 di Desa Sijono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad As-Siddiqi dari DPL, dosen pembimbing lapangan UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Ya, pesan-pesan untuk KKN kolaborasi di Sijono ini, nanti amalkan semua ilmu yang sudah Anda dapat di masyarakat di Desa Sijono. Silahkan Anda berkolaborasi dan tetap jaga silaturahim, tetap berakhlakul karimah, dan jangan lupa cepat lulus. 2025 harus lulus, karena semakin cepat akan semakin mempercepat kesuksesan. Terima kasih. Desa Sijono, tempat di mana tradisi dan inovasi bersatu, menjadi saksi dari kebersamaan dan dedikasi yang telah kami berikan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Sampai jumpa, Desa Sijono.